Halo, nama saya Simon dan di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda langkah demi langkah cara membuat situs web menggunakan Hostinger Website Builder. Saya akan membimbing Anda melalui setiap langkah dalam membuat situs web Anda sendiri dan saya akan memastikan tidak ada satupun yang terlewatkan. Jadi pada akhirnya, Anda akan memiliki situs web yang indah dan profesional untuk bisnis atau proyek Anda. Dan saya telah mencantumkan semua langkah yang akan kita bahas di bawah pada deskripsi video. Jadi jika Anda mencari bagian tertentu, silakan langsung lompat ke bagian tersebut. Tapi untuk sekarang, mari kita tidak membuang waktu dan langsung masuk ke tutorialnya. Baiklah, langkah pertama adalah mendaftar di Hostinger. Jika Anda belum memiliki akun Hostinger, saya sarankan untuk menggunakan tautan pertama di bawah pada deskripsi video untuk mendaftar Hostinger. Ini adalah tautan referensi pribadi saya yang akan memungkinkan Anda mendapatkan diskon tambahan 10% untuk setiap paket Hostinger. Jadi pastikan untuk menggunakan tautan tersebut atau kunjungi hostinger.com/medixmedia10 untuk mengamankan diskon Anda. Setelah Anda berada di halaman ini, klik mulai sekarang. Lalu kita bisa memilih paketnya. Sekarang saya sarankan memilih paket bisnis karena Anda akan mendapatkan performa terbaik. Dan Anda juga mendapatkan opsi untuk menggunakan fitur e-commerce. Namun, jika anggaran Anda terbatas, Anda juga bisa memilih paket premium yang sudah cukup untuk website sederhana. Saya akan langsung memilih paket bisnis. Lalu di langkah berikutnya, kita bisa memilih periode pembayaran yang secara default diatur selama 48 bulan. Ini berarti kita akan membayar untuk 4 tahun hosting hari ini, dan dengan melakukan itu, kita akan mendapatkan harga terbaik untuk 4 tahun hosting yang akan menghemat banyak uang dalam jangka panjang. Namun, jika anggaran Anda sedikit lebih terbatas, Anda juga bisa memilih salah satu paket lain di sini. Saya sarankan setidaknya memilih opsi 12 bulan karena Anda akan mendapatkan domain gratis untuk tahun pertama. Namun, jika memungkinkan, saya merekomendasikan untuk memilih opsi 48 bulan, karena sekali lagi ini akan menghemat uang Anda paling banyak dalam jangka panjang. Kemudian pastikan juga kode kupon Medix Media sudah diterapkan yang akan menghemat tambahan 10% pada paket Anda. Biasanya kode ini otomatis diterapkan jika Anda menggunakan tautan di bawah pada deskripsi video. Namun, jika Anda tidak melihatnya, cukup klik tambahkan kode kupon dan ketik Medix Media, lalu mari lanjutkan dan klik lanjutkan. Selanjutnya, untuk membuat akun Anda, gunakan akun Google Anda atau cukup masukkan email dan pilih kata sandi. Lalu klik lanjutkan. Di sini cukup masukkan alamat penagihan Anda dan klik lanjutkan. Kemudian pilih metode pembayaran Anda, masukkan detailnya, dan klik kirim pembayaran. Dan perlu diingat bahwa Hostinger menawarkan jaminan uang kembali 30 hari, yang berarti jika Anda membatalkan paket dalam 30 hari, Anda akan mendapatkan pengembalian dana penuh tanpa pertanyaan. Setelah akun kita siap, kita akan melalui proses onboarding. Jadi mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan di sini. Saya akan pilih bahwa saya akan membuat situs web untuk diri saya sendiri atau bisnis saya, lalu klik berikutnya. Kemudian saya akan memilih membuat situs web agar bisa membuat situs web baru sepenuhnya dari awal. Dan di sini kita akan memilih pembuat situs web Hostinger dan klik berikutnya. Sekarang di sini kita sudah bisa memilih nama domain untuk situs web kita yang pada dasarnya adalah alamat dari situs web tersebut. Namun, saya sarankan untuk membangun situs web Anda terlebih dahulu dan setelah siap untuk dipublikasikan, baru hubungkan nama domain Anda. Jadi yang akan kita lakukan adalah klik gunakan domain sementara di bagian bawah sini, dan saya akan tunjukkan di akhir tutorial ini cara menghubungkan domain custom. Sekarang kita akhirnya bisa mulai membangun situs web kita. Hostinger membuat ini sangat mudah. Yang perlu kita lakukan hanyalah mendeskripsikan situs web yang ingin kita buat. Dan Hostinger dianaki membuat template khusus untuk situs web yang ingin kita buat berdasarkan input kita. Kita kemudian bisa menggunakan template tersebut untuk menyesuaikannya sesuai kebutuhan kita. Jadi pertama, mari kita pilih jenis situs web yang ingin kita buat. Di video ini saya akan membuat situs web untuk seorang pelatih kebugaran. Jadi di sini saya akan memilih Business Showcase. Lalu untuk nama mereknya, saya akan tulis Drive Fitness yang merupakan nama mereknya. Kemudian kita perlu memberikan deskripsi singkat tentang bisnis kita,
menjelaskan untuk apa situs web kita dan seperti apa tampilannya yang diinginkan. Sekarang saya sarankan berikan informasi sejelas mungkin agar Hostinger bisa membuat versi pertama sedekat mungkin dengan yang Anda inginkan. Berikut deskripsi yang akan saya gunakan untuk situs web pelatih kebugaran yang akan saya buat. Saya pelatih kebugaran yang berfokus membantu individu mencapai tujuan kesehatan dan kebugaran mereka melalui program pelatihan personal dan bimbingan. Jadi kait inilah deskripsi bisnisnya. Lalu, untuk apa situs web ini? Situs web ini harus menampilkan layanan pelatihan saya, menonjolkan kisah sukses klien, dan menawarkan opsi pemesanan yang mudah. Jadi inilah tujuan dari situs web tersebut. Kemudian kita jelaskan seperti apa tampilan situs webnya, atau nuansa seperti apa yang ingin kita ciptakan. Saya menginginkan desain yang energik dan memotivasi dengan gambar-gambar besar berkualitas tinggi. Halaman yang mudah dinavigasi dan tampilan modern yang mencerminkan sifat aktif dan memberdayakan dari dunia kebugaran. Silakan gunakan Roboto untuk judul dan Lato untuk paragraf. Sekarang, jika Anda ingin menggunakan font tertentu untuk judul dan paragraf Anda, saya sarankan untuk juga mencantumkannya di sini dalam deskripsi Anda. Karena akan sedikit sulit untuk mengubah font di kemudian hari, karena terkadang hal itu menyebabkan elemen teks menjadi tidak sejajar. Jadi jika Anda memiliki font favorit, pastikan untuk mencantumkannya dalam deskripsi Anda. Sekarang, jika Anda kesulitan membuat deskripsi yang bagus, cukup gunakan ChatGPT, seperti yang baru saja saya lakukan. Lalu di sini, di bawah pengaturan personalisasi, kita juga bisa memilih palet warna atau menggunakan warna merek Anda sendiri jika Anda sudah memilikinya. Jadi saya akan mengaturnya ke Surprise Me dan melihat seperti apa tampilan situs webnya. Jadi mari kita klik buat situs web. Dan di sini kita bisa melihat pratinjau pertama dari seperti apa tampilan situs web kita saat ini. Semua teks, gambar, dan juga struktur situs web Anda telah dibuat berdasarkan input yang telah kita berikan sebelumnya. Anda juga dapat memeriksa seperti apa tampilan situs web Anda saat ini di ponsel dengan mengklik ikon ponsel di kanan atas, lalu cukup gulir halaman Anda untuk melihat tampilannya saat ini. Sekarang jika Anda tidak puas dengan desain saat ini, yang bisa Anda lakukan adalah kembali ke formulir AI dengan mengklik di sini, lalu lakukan penyesuaian. Jadi, Anda bisa mengubah deskripsi untuk situs web Anda, atau Anda juga bisa pergi ke pengaturan personalisasi dan memilih palet warna tertentu. Jadi, itulah yang akan saya lakukan. Saya akan memilih palette, dan saya akan menggunakan warna-warna ini di sini, lalu klik buat situs web lagi. Terkadang masuk akal untuk membuat beberapa template situs web yang berbeda agar bisa menemukan yang paling cocok untuk Anda. Jadi, sekarang kita punya sedikit template yang berbeda dengan video latar di bagian atas halaman utama dan juga skema warna yang berbeda. Sekarang, setelah Anda puas dengan draft pertama ini, mari klik Edit Situs Web di kanan atas. Dan ini akan membawa kita ke pembuat situs web Hostinger, di mana kita bisa mulai menyesuaikan situs web kita secara manual. Sekarang, saat ini kita memiliki 4 halaman di situs web kita. Ada halaman utama yang sedang kita lihat sekarang. Lalu kita punya halaman layanan, halaman testimoni, dan halaman kontak. Nah, halaman-halaman ini mungkin berbeda untuk situs web Anda, karena semuanya tergantung pada jenis situs web yang Anda buat. Misalnya, Anda membuat situs web untuk restoran, mungkin masuk akal untuk menambahkan halaman reservasi atau halaman menu. Namun, setiap halaman di situs web Anda disusun dalam satu atau beberapa bagian. Jadi di halaman utama saya, kita bisa melihat bagian pertama di sini, tepat di bagian atas dengan latar belakang video. Lalu kita melihat bagian kedua di bawahnya, dan semua bagian akan memiliki garis luar berwarna biru saat Anda mengarahkan kursor ke atasnya. Ketika kita menggulir lebih jauh ke bawah, kita bisa melihat bagian berikutnya di sini. Dan di dalam bagian-bagian ini, kita memiliki berbagai elemen yang pada dasarnya membentuk konten situs web kita. Jadi kita memiliki elemen teks, gambar, dan juga tombol seperti yang satu ini di sini. Sekarang, untuk mengubah teks apapun di situs web Anda, cukup klik pada elemen teks, lalu klik Edit Text. Lalu cukup edit teksnya, seperti ini. Dan caranya persis sama dengan tombol, cukup klik pada tombolnya, klik Edit Tombol, lalu Anda bisa mengubah teksnya di sini.
Dan Anda juga bisa menambahkan tautan kemana tombol itu akan diarahkan. Jadi sekarang mari kita tautkan tombol itu ke halaman kontak. Untuk memindahkan elemen apapun di situs web Anda, cukup klik pada elemen yang ingin Anda pindahkan, tahan, lalu seret kemanapun Anda ingin memindahkan elemen tersebut. Untuk mengganti gambar apapun di situs web Anda, cukup klik pada gambarnya, klik edit gambar, lalu ganti gambar di sini. Lalu Anda bisa mengunggah gambar apapun yang ingin Anda tambahkan. Klik pilih dan sekarang gambarnya sudah diganti. Sekarang untuk menambahkan elemen baru ke situs web Anda, cukup pergi ke icon plus di sebelah kiri sini. Dan ini akan menampilkan semua elemen yang bisa Anda tambahkan ke situs web Anda. Sebagai contoh, mari kita tambahkan sebuah tombol. Cukup klik, tahan, dan seret elemen tombol ke halaman Anda. Lalu mari kita tutup jendela elemen di sini. Dan untuk memberi ruang bagi tombol, kita perlu membuat bagian ini di sini sedikit lebih besar. Jadi mari kita seret ke bawah seperti ini dan sekarang kita punya ruang untuk tombolnya. Mari kita klik, tahan, dan seret ke posisi di mana kita ingin tombol itu ditempatkan. Lalu mari kita klik edit tombol dan ubah teksnya serta tautkan ke sebuah halaman. Sekarang untuk menambahkan bagian baru sepenuhnya ke halaman Anda, cukup arahkan kursor ke bagian di bawah tempat Anda ingin menambahkan bagian baru, lalu klik tambah bagian di sini. Sekarang kita bisa mulai dengan bagian kosong atau Anda bisa memilih salah satu dari template yang ada di sini. Misalnya, mari kita pilih yang ini. Lalu kita bisa mengedit bagian ini persis seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Sekarang, kapanpun kita ingin menghapus elemen tertentu di halaman kita cukup mengkliknya lalu klik ikon tempat sampah. Dan cara kerjanya sama juga untuk sebuah bagian. Jadi kita cukup klik pada bagian tersebut, lalu klik ikon tempat sampah di sini. Dan kapanpun Anda melakukan kesalahan, misalnya secara tidak sengaja memindahkan elemen ke posisi yang aneh, Anda cukup klik tombol undo di bagian atas ini untuk membatalkan perubahan terakhir. Sekarang setiap kali Anda membuat perubahan pada halaman Anda atau menambahkan sesuatu yang baru seperti sebuah tombol, misalnya, selalu pastikan juga untuk pergi ke tampilan seluler di sini dan pastikan tampilannya juga bagus di perangkat seluler. Jadi terkadang ketika Anda menambahkan sesuatu yang baru, Anda bisa melihat bahwa tombol atau apapun yang Anda tambahkan menjadi tidak sejajar. Jadi di sini misalnya saya ingin membuat bagian ini sedikit lebih besar seperti ini, lalu saya mungkin akan memindahkan tombol ini ke sisi kiri. Sekarang, apapun yang Anda ubah di sini tidak akan memengaruhi tampilan desktop. Jadi ketika kita kembali ke tampilan desktop, kita bisa melihat bahwa tombolnya masih berada di posisi yang benar dan bagian tersebut memiliki ukuran yang sama seperti sebelumnya. Inilah mengapa Anda sebaiknya selalu melakukan perubahan terlebih dahulu di tampilan desktop, lalu beralih ke tampilan seluler dan lakukan penyesuaian yang diperlukan. Sekarang, jika Anda memiliki bagian tertentu yang memang tidak bisa berfungsi di tampilan seluler, yang bisa Anda lakukan adalah cukup memilih bagian tersebut di sini. Pada tampilan seluler, klik ikon mata sembunyikan, tampilkan, lalu nonaktifkan untuk versi seluler. Dan sekarang, ketika orang mengunjungi situs web Anda melalui ponsel, bagian ini tidak akan ditampilkan dan cara kerjanya sama di desktop. Jadi, ketika kita ingin menyembunyikan bagian tertentu, seperti yang satu ini di tampilan desktop, kita bisa klik lagi ikon mata dan menonaktifkannya untuk desktop. Sejauh ini, kita hanya melakukan perubahan pada halaman beranda ini, tetapi kita juga bisa melakukan perubahan pada semua halaman lain di situs web kita. Cukup pergi ke halaman tersebut dengan mengkliknya di menu navigasi di atas sini. Lalu kita bisa melakukan perubahan dengan cara yang persis sama. Sekarang, jika Anda ingin menambahkan halaman baru ke situs web Anda bisa datang ke sini dan klik pada halaman dan navigasi. Lalu klik tambah halaman di bagian bawah sini. Di sini kita bisa mulai dengan halaman kosong baru atau Anda bisa memilih salah satu template yang ada di sini. Saya akan memilih yang ini untuk halaman tentang baru. Setelah kita memilih halaman baru kita, halaman tersebut akan otomatis ditambahkan ke menu navigasi utama di atas sini dan kita juga bisa melihatnya di sini. Kita juga bisa mengatur ulang urutannya dengan cukup mengklik, menahan, dan menyeretnya ke posisi baru. Sekarang, jika kita masih mengerjakan halaman ini dan situs web kita sudah tayang, tapi kita belum ingin menampilkan halaman ini, kita bisa klik ikon roda gigi di sini, lalu kita bisa menyembunyikannya dari navigasi. Dan sekarang halaman ini tidak akan terlihat di menu navigasi di sini.
Sekarang mari kita lihat cara menyesuaikan header dan footer situs web. Header selalu ditampilkan di bagian atas situs web Anda. Jadi untuk mengedit header ini, klik saja header tersebut, lalu klik Edit Header. Ini di bawah tata letak, kita dapat memilih dari berbagai jenis tata letak. Dan ini misalnya, jika Anda ingin logo berada di tengah, pilih tata letak ini di sini. Saya sebenarnya akan kembali dengan yang asli, yaitu yang ini. Dan kita juga bisa masuk ke elemen, lalu menampilkan atau menyembunyikan elemen tertentu. Jadi jika Anda ingin menampilkan ikon media sosial di header Anda bisa mengaktifkannya di sini. Atau Anda juga bisa menambahkan tombol seperti tombol call to action misalnya. Lalu di sini, di bawah logo, kita sebenarnya bisa menambahkan logo kita ke header. Jadi mari kita lakukan itu dengan mengklik ganti gambar. Lalu saya akan mengunggah logo saya untuk situs web ini. Mari kita pilih. Dan sekarang logo saya akan terlihat di sini. Dan saya juga bisa mengubah lebarnya hanya dengan menggeser slider ke kanan atau ke kiri. Lalu di tab gaya, kita bisa mengubah desain headernya. Jadi saya misalnya, kita bisa mengubah warna latar belakang jika kita mau, atau kita bisa membuat headernya menjadi transparan. Atau kita bisa mengubah font teks atau warna teks header. Sekarang kita juga bisa beralih dari header ke tombol untuk mengubah gaya tombol jika kita memiliki tombol di sini. Atau kita juga bisa kembali ke ikon media sosial di sini. Dan jika kita mengaktifkannya, pertama-tama kita bisa memasukkan tautan media sosial kita di sini, lalu kita bisa mengubah ukuran ikon di bagian bawah sini. Tapi untuk situs web ini, saya akan menonaktifkan ikon media sosial di header. Lalu kita punya footer dari situs web yang terletak di bagian paling bawah setiap halaman di situs Anda. Dan footer sebenarnya berfungsi dengan cara yang sama seperti bagian lain di halaman Anda. Jadi Anda cukup mengklik elemen apapun dan mengubah teksnya. Anda juga bisa memindahkan berbagai elemen dengan cara yang sama seperti yang sudah kita lihat sebelumnya. Dan Anda juga bisa menambahkan elemen apapun ke footer Anda. Sekarang jika Anda tetap menyimpan ikon media sosial di footer, pastikan untuk mengklik Edit Social Icons dan benar-benar menautkan profil media sosial Anda di sini. Sekarang, jika Anda ingin menyesuaikan warna tertentu di situs web Anda, yang perlu Anda lakukan hanyalah pergi ke Styles situs web. Dan di sini di bawah Colors, Anda bisa melihat semua warna yang saat ini digunakan di situs web Anda. Jadi, jika karena alasan tertentu Anda ingin mengubah salah satu warna ini, misalnya yang ini di sini, kita cukup klik Change, lalu Select, dan kemudian kita bisa menyesuaikannya di sini. Setelah kita klik Select, warnanya akan berubah. Kita juga bisa pergi ke fonts, dan di sini kita bisa melihat font yang sedang kita gunakan. Jadi saat ini, untuk heading menggunakan Roboto, dan untuk paragraf menggunakan Lado. Jika kita ingin mengubahnya, kita cukup klik Edit Text Styles, lalu di sini kita bisa memilih font lain. Tapi hati-hati saat memilih font, karena terkadang ketika Anda mengganti font, beberapa elemen teks bisa menjadi tidak sejajar. Jadi jika Anda mengganti font di sini, pastikan untuk memeriksa semua halaman website Anda dan pastikan semua elemen teks sudah sejajar dengan benar. Sekarang mari kita kembali ke website Styles, lalu klik pada Buttons. Di sini kita dapat mengubah gaya tombol yang akan digunakan di seluruh situs web Anda. Dan di bawah animasi kita dapat mengubah bagaimana konten akan muncul setelah situs baru dimuat di situs web Anda. Sekarang, mari kita tutup menu ini dan gulir kembali ke atas. Dan kemudian mari kita klik halaman kontak. Sekarang, mari kita lihat cara menyesuaikan formulir kontak ini di sini. Untuk menyesuaikannya, mari klik formulir tersebut, lalu klik Edit Formulir. Sekarang di sini kita bisa mengubah nama formulir dan juga alamat email tujuan semua pengiriman formulir ini. Lalu di bagian kolom kita bisa menambahkan kolom baru, misalnya kita bisa menambahkan jawaban singkat tertentu dan kita juga bisa mengatur ulang urutan kolom-kolom ini. Kemudian di bagian tombol, kita bisa mengubah teks pada tombolnya. Dan juga pesan yang akan ditampilkan setelah formulir dikirimkan, atau jika Anda ingin mereka diarahkan ke halaman tertentu di situs web Anda. Setelah mereka mengirimkan formulir, cukup klik tautan ke halaman dan pilih halaman di sini. Sekarang, setiap kali seseorang mengunjungi situs Anda dan mengirimkan formulir ini, Anda akan menerima email konfirmasi.
Emailnya terlihat di sini, termasuk alamat situs web Anda, nama formulir, dan semua informasi yang dimiliki orang ini. Dimasukkan ke dalam formulir. Sekarang surely ketika Anda login member account tersebut, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengeklik balas, dan kemudian email yang telah mereka cantumkan akan otomatis ditambahkan ke kotak penerima di sini. Dan Anda juga bisa pergi ke 3 titik di sini. Lalu klik pada pengiriman formulir, klik pada lihat daftar, dan kemudian Anda bisa melihat gambaran umum dari semua formulir yang telah dikirimkan. Sekarang, jika Anda ingin menambahkan blog ke situs web Anda, yang perlu Anda lakukan hanyalah klik 3 titik, klik blog, lalu klik mulai blog. Sekarang, ini akan menambahkan halaman baru ke situs web Anda yang bernama blog, dan di dalamnya sudah ada beberapa contoh postingan. Untuk membuat list postingan baru, kunis klik tambah postingan baru, lalu Anda bisa klik lewati. Saya akan menulisnya sendiri. Jika Anda ingin membuat postingan blog sendiri, atau Anda bisa menggunakan hosting atau AI untuk membuat postingan blog untuk Anda, saya akan menggunakan AI untuk membuat postingan blog dengan cepat. Setelah postingan blog dibuat, Anda bisa klik pada header, lalu klik icon pena untuk mengubah judul postingan, deskripsi, URL, penulis, dan juga tanggal postingan. Dan Anda juga bisa menjadwalkan postingan Anda. Anda juga bisa mengganti gambar unggulan dan kategori untuk postingan blog ini. Lalu untuk kontennya, Anda bisa mengganti gambar di sini dengan cara yang sama seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan di sini untuk kontennya, Anda cukup mengubahnya dengan mengklik teks, lalu melakukan perubahan seperti ini. Setelah postingan blog Anda siap untuk dipublikasikan, yang perlu Anda lakukan hanyalah klik pada status di sini untuk mengubahnya dari draft menjadi publik. Setelah itu selesai, Anda bisa kembali ke halaman blog, dan sekarang postingan blog baru Anda akan ditampilkan di halaman blog Anda. Sekarang, Anda juga bisa menambahkan toko online dan menjual produk di situs web Anda. Untuk melakukannya, kita akan menuju ke ikon keranjang belanja dan klik tambah toko. Ini akan menambahkan halaman toko ke situs web Anda dan juga menambahkan ikon kartu ini di kanan atas. Dan seperti yang Anda lihat, sekarang kita sudah memiliki beberapa produk contoh. Untuk menambahkan produk Anda sendiri, Anda perlu kembali ke ikon toko, lalu klik kelola toko untuk mengatur toko Anda. Pertama, pilih negara Anda dan mata uang yang ingin Anda gunakan. Lalu klik lanjutkan. Dan ini akan membawa kita ke dashboard toko kita, di mana kita bisa mulai mengaturnya dengan menambahkan produk pertama kita. Jadi mari kita klik tambah produk di sini. Sekarang ada berbagai jenis produk yang bisa kita jual, misalnya produk fisik, beberapa produk fisik, produk digital, atau layanan. Saya akan menambahkan produk fisik. Pertama, mari kita unggah gambar produk kita dan kemudian kita bisa memasukkan lebih banyak informasi tentang produk kita, atau kita juga bisa menggunakan AI untuk membuatkan teks untuk kita. Baik, sekarang kita sudah punya judul produk, subjudul, deskripsi, dan di bawah sini kita juga bisa mengatur harga produk kita. Saat ini, harganya diatur $30, tapi misalnya kita ingin menjualnya seharga $50, atau sebenarnya, katakanlah kita sedang memberikan harga diskon $40. Lalu kita dapat menggulir ke bawah dan melihat pilihan lain di sini. Tapi mari kita biarkan seperti ini saja dan klik simpan. Dan sekarang di bawah produk, kita dapat melihat produk baru kita di sini. Mari kembali ke dashboard kita. Dan sekarang kami ingin menyiapkan metode pembayaran sehingga orang dapat membayar kami di situs web kami. Mari klik tambahkan pembayaran. Dan di sini kita dapat melihat berbagai pilihan yang dapat kita gunakan untuk menerima pembayaran di situs web kita. Saya merekomendasikan untuk menghubungkan PayPal dan juga Stripe Anda. Stripe akan memungkinkan pengunjung Anda untuk melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit. Atau ada opsi lainnya di sini seperti Google Pay atau Apple Pay. Atau jika Anda tidak memiliki salah satu dari opsi ini, Anda juga dapat memilih opsi pembayaran manual yang akan memungkinkan pengunjung Anda melakukan transfer bank langsung ke rekening bank Anda. Setelah Anda menyiapkan pembayaran, mari kembali ke dashboard lagi lalu klik perbarui informasi di sini. Masukkan informasi perusahaan Anda. Lalu klik simpan dan langkah terakhir adalah mengatur pengiriman. Jadi mari klik tinjau pengiriman. Dan di sini kita dapat mengatur zona pengiriman tempat kita dapat mengirimkan produk kita. Jadi misalnya kami dapat mengirimnya ke Amerika Serikat. Saya akan memasukkan Amerika Serikat untuk zona pengiriman ini. Dan kemudian di sini di Amerika Serikat sebagai negara di sini.
dan kemudian klik simpan. Dan sekarang di bagian bawah sini, kita ingin memeriksa opsi pengiriman kita. Jadi secara default, kita memiliki opsi pengiriman reguler, di mana tarifnya diatur gratis. Sekarang seksion jika Anda ingin menawarkan pengiriman gratis, itu tidak masalah. Tapi jika Anda ingin mengenakan biaya pengiriman, maka Anda perlu mengubah tarif ini. Jadi di sini, dengan mengklik 3 titik, kita bisa klik Edit. Dan kemudian kita benar-benar bisa mengenakan biaya untuk pengiriman, misalnya kita mengenakan biaya $8. Jadi saya akan mengetik $8 dan klik tambah. Lalu kita juga bisa menambahkan lebih banyak opsi pengiriman. Jadi jika Anda memiliki tarif pengiriman ekspres yang ingin dikenakan, Anda bisa klik tambah opsi, lalu tambahkan tarif tersebut di sini. Sekarang mari kita kembali ke pengiriman. Dan di sini sekarang kita bisa melihat zona pengiriman yang baru saja kita buat untuk Amerika Serikat. Sekarang jika Anda juga mengirimkan produk ke negara lain, Anda cukup membuat zona pengiriman baru dengan mengeklik buat zona. Dan kemudian melalui proses yang sama persis lagi, pilih saja negara tujuan pengiriman, lalu pilih berapa biaya yang ingin Anda kenakan untuk pengiriman ke negara tersebut. Besar. Sekarang mari klik edit situs web di kanan atas untuk kembali ke pembuat situs web Hostinger. Sekarang, sebelum kita menerbitkan situs web baru kita, penting untuk mengoptimalkannya agar mudah ditemukan oleh mesin pencari seperti Google. Agar situs web kita benar-benar bisa ditemukan di hasil pencarian. Untuk melakukannya pertama-tama mari klik pada 3 titik di sebelah kiri, lalu klik pengaturan umum. Di sini mari klik perbarui di bawah favicon dan unggah gambar favicon kita. Ini pada dasarnya hanyalah versi persegi dari logo Anda yang akan ditampilkan di bagian atas browser Anda. Dan Anda bisa melihat seperti apa tampilannya di sini. Lalu mari klik simpan perubahan. Dan mari juga tambahkan gambar pratinjau tautan. Jadi mari klik perbarui, tambahkan gambar, lalu unggah gambar ini. Idealnya gambar ini berukuran 1200 x 630 pixel. Mari klik pilih dan simpan perubahan. Selanjutnya mari klik lagi 3 titik tersebut, lalu klik pengaturan SEO. Di sini kita perlu memastikan untuk memeriksa semua halaman kita, dan pastikan juga ada judul SEO serta meta deskripsi yang sesuai dengan konten halaman tersebut. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan mengklik hasilkan info SEO baru di sini. Lalu berikan ringkasan singkat tentang apa isi halaman Anda. Kemudian klik langkah berikutnya dan pilih 3 kata kunci utama yang berhubungan dengan halaman ini, lalu klik langkah berikutnya. Sekarang AI Hostingware telah membuatkan judul SEO dan juga meta deskripsi untuk Anda. Sekarang ini akan menentukan seperti apa tampilan halaman ini di hasil pencarian Google. Mari kita klik selesai, lalu gulir ke bawah dan juga periksa URL halaman kita. Anda ingin memastikan bahwa URL ini rapi dan bersih. Jadi saat ini tertulis blog list. Saya akan coba mengubahnya menjadi hanya blog saja. Dan sekarang kita hanya perlu melakukan hal yang sama pada semua halaman lain di website kita. Lalu lakukan hal yang persis sama. Jadi sekarang kita sudah hampir siap untuk mempublikasikan website kita. Tapi sebelum kita melakukannya, kita ingin menghubungkan domain bermerek khusus kita. Untuk melakukannya, mari klik hubungkan domain di bagian atas sini. Lalu ketikkan nama domain yang ingin Anda gunakan. Nah, dalam kasus saya, domain .com sudah diambil, jadi domain itu sudah digunakan. Jadi saya akan memilih salah satu yang lain di sini. Saya akan pilih .net, namun jika bisa, selalu coba gunakan .com, domain. Setelah Anda memiliki domain, klik berikutnya dan di sini, masukkan informasi kontak Anda untuk mendaftarkan domain baru Anda. Dan setelah selesai, domain Anda akan otomatis terhubung ke situs web baru Anda. Mari kembali ke pembuat situs web Hostinger. Dan di atas sini, kita dapat melihat bahwa domain kita sekarang terhubung ke situs web ini, yang berarti kita akhirnya siap untuk menerbitkan situs web ini. Dan untuk melakukannya, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengeklik Go Live di sudut kanan atas. Selamat. Situs web baru Anda sekarang sudah tayang dan kita dapat mengeklik lihat situs yang akan membawa kita ke situs web baru kita. Dan hal terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah cara mengatur alamat email bisnis profesional Anda menggunakan domain baru Anda. Jadi mari kita kembali ke pembuat situs web hosting, lalu klik pada website builder dan kemudian website manager. Lalu mari kita klik pada main menu dan di sini klik pada email.
Kemudian di bagian yang bertuliskan Set up free email service, klik pada Setup. Lalu pilih domain Anda di sini, klik konfirmasi. Dan di sini kita akan mulai dengan paket gratis. Jadi mari kita klik pilih. Lalu pilih alamat email profesional Anda dan atur kata sandi. Saya akan mengaturnya menjadi contact@strivefitnesscoaching.net dan klik buat. Kemudian kita bisa mengatur email kita menggunakan browser atau kita bisa menggunakan salah satu aplikasi yang direkomendasikan. Secara pribadi, saya merekomendasikan untuk menggunakan Gmail. Di aplikasi Anda dari klik pada mobile atau desktop. Di bawah sini Anda akan melihat instruksi yang Anda butuhkan untuk mengatur akun email baru Anda menggunakan aplikasi ini. Namun saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengaksesnya melalui peramban Anda. Jadi mari beralih kembali ke browser. Lalu klik webmail. Sekarang kita harus memasukkan kata sandi yang telah kita tetapkan sebelumnya dan klik masuk. Ini akan membawa kita ke kotak masuk email kita.